supaya taubat kita paripurna sempurna. Kata Nabi, ya Ali, la taubata lit taib hatta yaghsila batnahu minal haram bitibi kasbihi. Ali, orang yang bertaubat tidak akan sempurna taubatnya dia sebelum bersihin badannya, perutnya daripada barang haram dengan cara usaha yang benar, jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun fit taubati. Adapun ini yaitu fasal pada menyatakan tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, la taubata litaibi, tidak ada taubat yaitu sempurna bagi orang yang bertaubat, hatta yaghsila batnahu minal haram, sehingga ia membersihkan, mencuci akan perutnya daripada barang-barang haram, daripada makanan yang haram, bitibi kasbihi, dengan bagusnya usahanya orang yang taubat. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa taubat secara bahasa artinya ar-ruju', kembali. Jadi taubat itu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah amat sangat girang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat adalah pondasi awal bagi orang yang menapaki jalan keselamatan menuju akhirat. Orang kalau pengen selamat menuju akhirat, gerbang utamanya adalah taubat. Bila di dalam fiqih menuju solat kudu bersuci daripada najis lahir, maka taubat itu bersuci daripada najis batin. Itu taubat. Taubat ini, saudara, ada rukunnya dan ada adab-adabnya. Itu taubat. Supaya taubat kita diterima oleh Allah, maka harus memenuhi rukun-rukun taubat. Perlu diketahui dosa itu terbagi dua. Ada dosa kepada Allah
dan ada dosa kepada sesama hamba Allah. Adapun dosa kepada Allah saja, semacam orang berzina, mabuk, judi, seterusnya, minum-minuman, maka agar supaya taubatnya diterima oleh Allah, instrumennya 3. Ada 3 rukunnya supaya taubatnya diterima oleh Allah. Yang pertama namanya an-nadam, menyesali atas perbuatan dosa yang dia kerjakan. Menyesal, nyesel banget. Ini rukun pertama. Di hatinya ada penyesalan. Kedua, iqla', kudu mencabut diri, berhenti dari dosa itu. Berhenti judi, berhenti minum-minuman, berhenti minumnya. Yang ketiga, al-azmu fima yastaqbilu. Yang ketiga, janji ke depan enggak akan mengulangi lagi. Ini tobat minum, tobat orang berzina, tobat orang judi, kayak begitu. Mengerjakan yang diharamkan. 3 rukunnya. Bila 3 ini dia kerjakan, maka dosanya diampuni sama Allah. Laksana kertas, balik putih lagi, didelete, dihapus. Bila mana dosa kepada Allah itu bentuknya meninggalkan perintah, enggak sholat padahal wajib sama dia, enggak puasa padahal wajib sama dia, enggak zakat padahal wajib zakat dia, dari dagangan yang dia kerjakan, apa aja meninggalkan perintah. Maka agar supaya taubatnya diterima sama Allah, 4 aturannya. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Kata Nabi, at-taubatu nadamun, rukun taubat yang terutama adalah menyesali dosa yang dikerjakan. Kedua, al-iqla', berhenti dari penyimpangan yang terjadi. Ketiga, al-azmu fil mustaqbal, janji enggak ngulangin lagi. Keempat, qodoin yang ditinggalkan. Tahun lalu enggak puasa Ramadan, sengaja ngajak sahur di warteg yang kelihatan kakinya. Ada enggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Enggak puasa, maka dia nyesel,
dia berhenti, dia janji bayar, nggak usah Senin Kamis, kodoin itu lebih tinggi. Kodoin tuh puasa yang ditinggalin. Kalau saya sih ninggalinnya waktu SMA itu, emak pergi, bapak pergi, minum aja 2 gelas. Emang ada yang kayak begitu tuh? Gak ada, alhamdulillah. Iya, berapa kali kayak begitu tuh? Kodoin, Senin Kamis lunas. Kodoin. Kalau bentuknya zakat ya kodoin, bentuknya sholat, minggu lalu kita enggak sholat, ya taubat, kodoin, bayar. Itu cara taubat yang benar kalau pengen diampuni. Saya mau nangis saja, enggak bisa. Wong bukan itu prosedurnya. Sama seperti listrik belum bayar, ini udah tanggal 25 umpamanya. Sekarang mau bukan 25 nih contohnya, 26. Begitu, biar bener aja nih tanggalnya. Sebetulnya saya mau lewatin dari 20, maksud saya begitu sih. Ini tanggal 25, begitu. Kita depan loket PLN nangis saja, Mbak, pokoknya janji dah. Saya nggak ulangin lagi. Nangis saja sampai guling-guling. Kira-kira lunas enggak? Lunas enggak? Kagak. Ada orang nggak nangis, bayar aja. Lunas enggak? Begitu cara taubat dari sholat yang ditinggalkan. Nggak perlu nangis, bayar aja, lunas, nggak perlu. Emang cara taubatnya begitu. Sama kayak PBB 10 tahun lalu nggak bayar, nih mau dijual, suruh lunasin. Lunasin nggak ya? Nangis doang, lunas nggak? Lah kagak. Tuh karena meninggalkan perintah. Begitu. Kalau dosanya sesama manusia banyak ragamnya, ngambil mangga orang atau ikut organisasi darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji, di kantin waktu sekolah kan ada yang kayak begitu ya, banyak. Yang mana ini? Ini kalau taubatnya pengen diterima 4 instrumennya, aturannya. Yang pertama an-nadam, menyesali, itu normal. Kedua iqla, berhenti, mencabut diri, nggak ngulangi. 3 janji, enggak mengulangi. Keempat balikin sama dia, balikin. Kalau enggak pengen balikin, minta dibebasin, terserah kita 2. Yang keempat minta dibebasin. Paji apaan? Yang dulu tuh ayam putih Paji hilang tuh, yang Padi nyesel tuh, ngomong sama saya tuh, saya yang ambil, saya masak sama temen-temen, jadi saya minta dibebasin Paji. Baik, saya bebasin, udah, taubatnya diterima sama Allah. Kata Paji, kagak bisa, lu gantiin. Ya Allah nggak ampuni. Nangis biar nangis, gantiin.
bayar tuh. Kayak begitu. Masalahnya sekolah madrasah kita udah tutup. Jadi ibu kantinnya kagak ada masalahnya. Kemana ini? Pulang ke Jawa, Paranin ke Tegal, Tukiem ke Tegal. Kalau dia Tegal, katanya udah mati, kasih sama anak-anaknya nih barang warisan. 1000 biar 1000, yang penting. Kita udah cari kemana-mana enggak ketemu, bingung nih bagaimana balikinnya. Masukin ke amplop duitnya, titipin sama pengurus masjid, kasih tulisan sodakoh dari Potukiem. Begitu, Pak Ustadz, ini ada orang nitip perempuan namanya Potukiem. Orang mana? Orang mana? Orang dia nitip doang. Yang jelas dong orangnya. Gua ganti masjid nih. Jangan deh, jangan. Sama gua aja. Begitu kata pengurusnya akhirnya. Ya, titipin biar yang didoain Potukiem. Jangan kita yang didoain Pak Ahmad mulu. Pak Ahmad emang dia rajin sedekah, bukan balikin duit orang. Begitu, niatin ini kita masukin ke rekening ganjaran dia, biar nanti di akhirat kagak nuntut kita. Sebab duit 1000 yang kita colong tuh nanti bayarnya paling dikit sholat kita 1000 rakaat buat dia. Makanya beruntung kalau duit kita dicolong, ditipu orang, nggak ketemu di dunia, di akhirat nambahin ganjaran, enak. Begitu, nggak usah stresin orang colong, ambil dah, nggak bakalan dibawa kuburan kagak. Gitu, namanya berenuk tambah sengsara, yang makan duit kagak bener, begitu aja itu. Jangan dilamuni. Masalahnya orangnya ngontrak di rumah gue. Zaman Covid gue mau maklumin, katanya gajinya dipotong, minta tempo 3 bulan. Habis itu kabur. Ada yang kayak begitu. Nomor teleponnya ganti. Kita masih pikirin aja, meremelek. Yang kita pikirin nomor teleponnya ganti. Kontrakannya nggak tahu kemana kaburnya. Nggak bisa tidur, mikirin dia mikirin kita nggak? Kagak. Kita nggak bisa tidur, ini kira-kira ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Wah, yang bikin begitu. Biarin. Tugas kita nagih 3 kali. Udah 3 kali kita tagih, nggak bener nih. Bakar bonnya, tandain. Dia datang mau minjem lagi, nggak usah kasih. Dosa kalau kita pinjemin lagi. Kita yang masuk neraka. Kalau mau kasih aja, bang, nggak usah pinjam, ini gue kasih 20.000, halal. Daripada begitu lagi, ntar kayak begitu, enggak bang, janji baik kasih, begitu lagi, ulah kita lagi. Kalau udah tahu kayak begitu, nggak usah. Anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot lagi dicukur, kira-kira makin dikit makin banyak. Nah, ini mau dibanyakin duitnya sama Allah, udah kita aja. Gak usah puyeng. Jadi hidup kita tenang. Jangan sabar nari ngederes bon, mulu bon. Mamat juta nih ngambil bahan. Buka lagi. Ucok 5 juta.
dihitung itu. Banyak juga duitku di orang ya. Begitu. Stres. Ada begitu orang akhir. Aduh. Ya Allah. Bakar bonnya. Beneran. Yang udah kayak begitu tandain. Nggak bener. Ketemu di akhirat. Capek. Sampai sekarang kita masih hidup, masih makan. Dah gitu aja. Lu makan tuh duit. Kalau namanya berenuk, nggak bakalan buahnya duren. Bohong. Tapi masalahnya mobilnya Fortuner. Habis nipu orang lain lagi. Jangan kita mata-matain dia, biarin. Nggak bakalan. Hancur tanpa perlu ngangkat tangan. Rugi tangan kita diangkat. Mendingan kita minta duit lagi ya Allah. Begitu. Hidup kita. Biar nggak stres. Rumus hidup. Catatan nggak bakalan terhapus. Dia nangis sama Allah nggak bakalan lunas. Kalau kita nggak bebasin. Kan begitu. Tuh kalau ngambil barang orang. Kayak begitu. Repot. Begitu. Biarin. Kayak begitu. Jadi namanya dosa segitiga. Dosa sama Allah juga, sama manusia juga. Kalau dosa segitiga, Allahnya pelit. Kata kita, ampunin ya Rabb. Kata Allah, terserah dia. Dia maafin, bebasin, saya bebasin. Kalau dia kagak. Ada hak dia masalahnya. Tapi kalau kita dosa mabok, ampun ya Rabb, langsung hapus. Dosa sama Allah tuh. Repot. Mana nyolongnya duit kotak amal lagi di depan masjid hilang. Ada nggak begitu? Nah itu tobatnya orang sejagat. Duit orang banyak. Sama siapa dia tobatnya? Orang banyak, amal orang macem-macem. Ada yang 2.000 gitu. Kotaknya dibolongin. Nah ini kagak benar. Tambah sengsara. Yang kayak begitu, biarin aja. Gua kasih CCTV, cuman bayar doang, malingnya mau ketemu kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Nambah-nambahin bayar, ya. Begitu. Udah ketemu, kayak begitu saudara. Taubat, taubat itu kepentingannya dua. Mengapa kita kudu taubat? Ada dua hal yang mendorong kudu kita taubat. Satu, agar kita diberi kemampuan ibadah. Sebab beratnya dosa akan terusir kita dari halaman Tuhan. Bila kita taubat, maka Tuhan akan kasih kemampuan ibadah. Kedua, agar ibadah kita diterima sama Allah. Karena kebanyakan ibadah itu ibadah sunat. Ibadah sunat itu kayak sedekah. Dan taubat kayak bayar utang. Ada orang sedekah mulu ke warung, utangnya nggak dibayar, lunas nggak? Lunas nggak? Kagak. Kenapa? Ya gak dibayar. Begitu. Ini aturan. Sehingga saudara, bila kita berbuat dosa, maka berat kita untuk ibadah.
Lalu apa adab taubat? Ini ngomongin adab. Adab taubat supaya kamalut taubah, supaya taubat kita paripurna, ada pemanisnya. Satu, sholat sunnah taubat. Judulnya aja sholat sunnah, dikerjakan, ditinggalin, ya nggak apa-apa. Gua nggak mau sholat sunnah taubat, ya nggak apa-apa. Karena sholat sunnah taubat, judulnya aja sholat sunnah. Sunnah, taubat mau wajib. Sholat sunnah taubat mau sunnah. Jangan sholat sunnah taubat, mulut taubatnya kagak. Ini salah. Itu kamalut taubah. Bagaimana lagi supaya taubat kita paripurna sempurna? Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan ini materi kita. Satu hari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Nabi Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi dan disampaikan, "Ya Ali, la taubata lit-taib hatta yaghsila batnahu minal haram bitibi kasbihi." Ali, orang yang bertaubat tidak akan sempurna taubatnya dia sebelum bersihin badannya, perutnya daripada barang haram dengan cara usaha yang benar, jalan yang lurus. Kalaulah kita pakai baju, nih baju dapat nyolong, duitnya enggak banyak, 10%. Baju ini 100.000. Dari 100.000 waktu beli, 10.000-nya dapat nyolong, duit haram gitu. 90.000-nya duit kita. Ya kan 90.000 tambah 10.000 sama dengan 100. Kita beli, kita pakai baju ini. Kita sholat, rakaat pertama bacanya Yasin sampai kelar. Kedua tabarok sampai kelar. Sujud lama banget baca tasbih 100. Enggak ada ganjaran. Kata Nabi, manishtara sauban bi'asyarati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu madama fihi. Siapa orang beli pakaian seharga 10.000, 1.000-nya dari yang haram, mananya 10%, maka Allah tidak terima sholatnya selama pakai baju itu. Menyoroti hadis ini, Imam Haddad menyampaikan dengan tegas dalam risalah muawanahnya. Coba saudaraku pikirin, ini kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbang 10% sholat ora ada ganjaran, enggak diterima. Bagaimana kalau 50%? Bagaimana kalau sampai 100% atau lebih-lebih? Coba pikirin baju di luar badan. Bagaimana kalau makanan haram? Makan bakwan dapat nyolong. Kita makan di perut kita. Orang baju aja di luar badan enggak ada ganjaran, gimana makanan? Karena itu Nabi bilang sama Imam Ali, bersihin badan dari yang haram. Enak nanti, enak dengan usaha yang benar. Orang dagang itu ganjaran besar, usaha benar ganjaran gede. Torekat para nabi dagang,
kebanyakan. Kita capek lelah siang manggul-manggul bahan, dagang malam capek, pegel badannya, dosanya rontok. Dosanya gara-gara capek dagang. Kita pusing, duduk aja nungguin pembeli nggak ada. Pusingnya menghapus dosa. Orang dagang, orang usaha. Jadi cara yang benar. Nggak usah pakai cara yang nggak benar. Bagaimana kalau korupsi miliaran? Ya apalagi orang dikit aja nyangkut. Orang ketulangan mau nggak usah pakai tulang segede tangan, kecil juga di tenggorokan, nyelekit, begitu. Nggak bisa. Kita harus jaga tamamut taubah, tathhirul batni minal haram, penyempurna taubat, bersihkan perut kita daripada makanan-makanan haram. Ada dua makanan haram, ada haram jenisnya, ada haram caranya. Yang haram bendanya dikit, yang haram cara ini yang banyak, menipulah dan seterusnya. Taubat saudara akan ngentengin kita terbang. Bahkan Nabi bilang innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba diseretin rezekinya lantaran ada pelanggaran yang dia kerjakan nama Allah. Taubat. Taubat. Dosa ini kesialannya membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai kita dosa lebih berharga di mata kita laksana inten mutiara dibanding taubat. Jangan sampai kita berkata buat apa gua taubat, toh besok juga ngerjain dosa lagi. Kalau begitu mau sama aja ngejek Tuhan. Mendingan gua nggak mau tobat. Yang kayak begini orang kagak bener. Dari mana kagak benernya? Boleh kerja di rumah saya, biar dia sadar. Minta gajinya berapa UMR, jadi pagi kita kasih sarapan. Habis sarapan masukin ke kamar kunci, duduk doang di kamar. Jam 2 dia bilang, Pak lapar, ngapain makan, entar juga lapar lagi. Udah nggak usah, seminggu aja. Kira-kira bagaimana tuh? Modal. Iya kalau kita lapar, makan, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, lapar lagi, begitu dosa. Taubat, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Jangan berhenti dari taubat sebelum kita bosen dari dosa. Itulah orang benar. Ada supir kiai, kata si kiainya, cuci mobil. Kata itu supir jawab, Pak Kiai, musim hujan. Ini udah gelap, mendung, apalagi mau Imlek. Nggak usah, lagi mau masuk kampung-kampung, jalannya tanah. Gitu. Kata kiai, iya baik, baik kiainya, ya baik. Diajak jalan dari pagi sampai dohor,
Sampai jam 3 kagak mampir-mampir tempat makan. Pak Kiai kagak lapar. Buat apa makan? Nantinya lapar lagi. Iya, kalau lapar lagi makan lagi. Mulai mikir, kalau kotor ya cuci lagi. Oh, berarti saya salah tadi ya. Begitu saudara. Jadi kita jangan mau ketipu sama setan. Namanya talbisu iblis. Kalau kita berbuat salah ya taubat lagi. Berbuat salah taubat lagi. Jangan bosan dari taubat sebelum kita bosan daripada dosa. Bertaubat saja. Bersihin perut kita dari yang haram, karena ujungnya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuk dia dibanding surga. Gak usah yang haram-haram, gak usah. Yang halal aja masih banyak, gak usah. Daging yang tumbuh dari yang haram. Makanan haram itu kayak bensin, ibarat motor. Ada motor kasih bensinnya campuran. Kira-kira jalannya bagaimana? Jalannya campuran. Gimana? Endet-endet. Ada motor bensinnya pertama jos. Ada motor bensinnya air. Bagaimana? Kagak jalan. Ada orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Patut diduga bensinnya campuran. Kalau orang ibadah terus, baik sangka kita bensinnya pertama. Nggak usah susah hidup. Nggak usah susah. Itu begitu. Bersihkan perut kita. Begitu dari barang haram, maka taubat akan menjadi sempurna adanya. Lebih-lebih kita di bulan Rajab di penghujung, bulan dimana kita kudu balik ke Allah, beristighfar, dimana Nabi janji dalam hadisnya yang sahih, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang istiqomah beristighfar, memohon ampun dan bertaubat, maka Allah jadikan kesusahan hidupnya menjadi kelapangan. Kesempitan yang terjadi Allah ganti dengan solusi terbaik. Allah beri rezeki di luar nalar dan ekspektasi dia, perkiraan dia. Allah kasih. Taubat dan istighfar hal yang paling penting. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam sehari beristighfar kalau lagi males 12.000 kali. Itu lagi males. Kayaknya kita sungguhnya aja ora dapat. Bener gak ini? Kita istighfar aja sehari 1.000. Terserah, mau cash boleh, kredit boleh, cash keras.
pagi 500, sore 500. Tapi lihat jidatnya demen kredit aja. Dohor 200, asar 200, maghrib, isya, subuh 1000 juga. Yang pendek aja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 15 menit. Enggak lama. Kita kudu balik sama Allah. Kita udah menyimpang jauh. Nyasar. Tujuan kita dikasih hidup ini untuk apa kalau bukan untuk dekat sama Allah? Orang banyak pikirannya pusing mikirin dunia. Bagaimana biar dapetinnya? Dia nggak sadar kalau dirinya bentar lagi ninggalin dunia. Loh, mikirin yang dia tinggalin. Nggak usah. Balik sama Allah. Udah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Habis subuh kan jadi manfaat berkah. Bentar, enggak lama kita perlu bertaubat. Dan kajian kita agar supaya kita dikasih kemanisan ibadah oleh Allah, maka bersihkan badan kita dari barang-barang haram, karena ini mengganggu kita ibadah, nyangkut. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, kita demen bertaubat, dan kita menyempurnakan taubat dengan kita menjalankan rukun, syarat dan adab-adabnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Oh baik. Ini ada wakaf dari Bapak Bahrudin Ahmad. Pahalanya buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat Ibunda Haja Salmani binti Muhammad Siddiq, Haji Ahmad bin Haji Abdus Salam, Mulia binti Haji Ahmad. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, sehat zahir batinnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang diniatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzahnya, senangin di alam barzahnya, bahagiakan di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada wakaf atas nama Jamaah Ta'lim Ibu-Ibu Darul Ma'wa. Kita baca Fatihah. Moga-moga wakafnya para kaum ibu majelis Darul Ma'wa, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah. Majelis taklim kaum ibu Darul Ma'wa makin syiar, makin berkah. Semua yang belajarnya diberi ilmu yang manfaat, anak keturunannya pada tinggi derajatnya, dan mudah-mudahan majelis ini
terus berkibar demi syiar Islam, memberi wawasan pengetahuan Islam kepada kaum perempuan di lingkungan Darul Ma'wa. Al-Fatihah.